Tahukah kita bahwa banyak penyakit disebabkan oleh pikiran? Pada masa sekarang, di mana kehidupan dan persaingan sudah sangat keras, seringkali membawa orang pada kondisi yang stressful. Orang tua yang stres dapat melampiaskannya pada anaknya, sehingga terbentuk trauma-trauma yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit maupun perubahan karakter pada si anak. Selain itu, berbagai persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu juga yang menyebabkan kita stres. Dibutuhkan relaksasi dan cara yang tepat bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Hipnoterapi merupakan salah satu cara untuk membuat kita lebih nyaman dalam mengatasi masalah. Hipnoterapi sangat aman dan tidak mempunyai efek negatif selama dilakukan oleh orang yang berpengalaman yang mengerti masalah kondisi psikologi dan kejiwaan. Biasanya seorang berlatar pendidikan psikologi atau psikiatri. Hipnoterapi adalah salah satu cara untuk membereskan penyakit pikiran yang langsung menyentuh akar masalahnya secara langsung, yaitu di pikiran bawah sadar kita. Ketika kita tahu akar masalahnya, disitulah kita bisa memberikan terapi yang tepat sasaran. Terkadang klien merasa heran dengan jawaban dari pikiran bawah sadar yang di luar dugaan sebelumnya. Untuk memberikan pemahaman akan ilmu hipnosis agar bisa dimanfaatkan dengan baik, Grahita Indonesia Serang yang bekerja sama dengan Harjans Institute menggelar workshop fundamental and advanced hypnotherapy di studio Barai TV Geraha Penaradara Banten Sabtu pagi 8 Maret 2014. Workshop yang diikuti oleh belasan peserta dengan basic profesi berbeda itu dilangsungkan selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu 8 dan 9 Maret 2014. Dengan pendekatan-pendekatan ilmu hipnosis dan hipnoterapi dengan trainer langsung oleh otonom holder Grahita Indonesia Serang Suharjan. Diikuti oleh belasan peserta yang merupakan dari basic berbeda dengan motivasi yang beragam pula. Sebelum workshop hipnoterapi dimulai, seluruh peserta memaparkan seberapa besar rasa tahu mereka terhadap hipnosis, dan hipnoterapi. Selain itu juga memaparkan motivasi masing-masing. Seni mempengaruhi orang melalui alam bawah sadarnya, katanya. Alam bawah sadar. Ya, jadi orang bisa kalau terbuka alam bawah sadarnya, katanya dia akan menurut aja apa yang hidup. Soalnya dulu pernah belajar sedikit banget. Oh, pernah belajar? Ya, cuma sedikit Pak. Anda mesti dibanyakin. Iya, makanya. Ini udah lama saya pengen banget Pak. Ilmu hipnoterapi itu ilmu pengobatan. Namanya juga terapi, berarti pengobatan. Betul kayak itu tadi, di bawah alam sadar manusia. Jadi seperti itu. Terus untuk motivasi saya di sini, yang pertama kebetulan saya juga diajak oleh ibu saya. Iya. Terus saya juga ingin mengetahui banyak tentang bagaimana cara hipnoterapi yang baik dan benar. Karena kebetulan saya juga sedang praktek di rumah sakit jiwa di Bogor. Mungkin itu juga bisa saya terapkan kepada pasien-pasien saya nantinya. Koas ya, lagi koas. Oh iya. Hipnosis dan hipnoterapi ya secara harafiah saja saya sampaikan, mungkin nanti pendalamannya bersama Pak Harjan. Ya, kalau hipnotis itu yang saya tahu itu hanya untuk kinerja kegelapan, artinya untuk mempengaruhi orang tapi dengan cara kurang bagus, karena pada umumnya itu yang disampaikan tadi sudah disampaikan teman-teman, hipnosis hampir sama. Otonom holder Grahita Indonesia Serang Suharjan selaku trainer menjelaskan apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Istilah hipnosis diperkenalkan oleh Dr. James Braid pada tahun 1842 dengan mengacu pada disiplin ilmu neurohipnologi, dan ilmu tersebut mengacu pada pikiran dan tindakan. Kemudian sekedar awalan saja, tadi ada hipnosis, kemudian hipnoterapi. Kalau yang pemahaman Bapak Ibu yang seperti tadi itu boleh, tapi sampai ya saat ini aja. Tapi mulai jam 9 kurang 5 menit ke sana udah nggak boleh lagi. Ya, pertama
hipnoterapi itu persis kalau di psikologi. Ilmunya namanya ilmu psikologi. Nah, kalau di hipnosis itu hipnosis. Nah, orangnya yang berprofesi menjadi menekuni dunia psikologi, ya kuliahnya di psikologi, kemudian S2-nya psikologi, prakteknya, nah dia yang praktek itu kalau di dokter itu dokter, nah itu disebutnya psikolog. Nah, kalau di hipnosis, orangnya itu hipnotis, orangnya. Jadi Pak dokter, Pak psikolog, hipnotis. Nah, hipnoterapi itu adalah penggunaan ilmu hipnosis untuk membantu menterapi orang lain. Nah, itu nanti itu lebih detailnya ada, ya. Tapi minimal, nah kita lurusin dulu nih persepsinya, kita benerin dulu, jangan sampai nanti sama aja sama yang nggak belajar workshop. Kena hipnotis Pak saya kena hipnotis. Yang ada mah ketipeng, bukan kena hipnotis. Seluruh ucapan atau self-talk maupun lintasan pemikiran yang tidak disadari berpotensi untuk menjadi nilai permanen bagi subconscious. Istilah lain yakni hipnos atau hypnostat, yakni salah satu kondisi kesadaran di mana dalam kondisi ini manusia lebih mudah menerima saran. Dengan kata lain, dalam kondisi hipnos, peran critical area semakin kecil. Setiap orang dapat melakukan hipnosis stat dengan melakukannya sendiri atau dengan bantuan seseorang hipnoterapis. Khususnya jika dibantu oleh seseorang hipnoterapis, maka persyaratan utama adalah sebagai berikut: bersedia secara sukarela atau tidak menolak, memahami komunikasi, dan memiliki kemampuan fokus. Setiap klien memiliki tingkat sugestivitas secara alamiah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sugestivitas alamiah ini dipengaruhi berbagai faktor antara lain lingkungan profesi, intelektual, dan lain sebagainya. Hipnoterapi perlu dipelajari bagi yang ingin mengatasi masalah dengan hipnosis. Hipnosis itu ilmu yang yang kita pakai nanti, yang kita gunakan, ya, untuk membantu orang lain, ya, dari segala permasalahannya, segala macam persoalannya. Nah, kita menggunakan hipnosis itu. Nah, kemudian hipnosis itu dari kata hipnos. Hipnos itu apa? Hipnos itu orang yang dalam istilahnya sugestibilitasnya tinggi, ya, atau orang yang mudah masuk dalam kondisi sugesti. Ya. Nah, maka yang kita pelajari nanti, bagaimana caranya supaya orang itu bisa mudah masuk dalam kondisi hipnos itu. Sementara orang dari lagi kayak gini dalam kondisi sadar, gimana caranya supaya mudah masuk ke dalam kondisi hipnos. Nah, itu yang nanti kita pelajari, ya. Oke, ini penggunaan hipnosis. Kalau kita belajar hipnosis itu bisa dipakai untuk apa aja sih? Nah, ini penggunaannya. Yang paling pertama dari ilmu hipnosis itu kita pakai untuk membantu orang lain atau klien dengan hipnoterapi tadi. Kemudian kalau tadi seperti teteh yang di medis atau di kedokteran dipakai untuk anodyne awareness itu supaya pada saat kita melakukan pembedahan, ya, tidak perlu menggunakan infus tadi, ya, yang mati rasa itu. Nah, ya, bius, nah, tidak menggunakan bius, ya, tapi cukup menggunakan hipnosis. Nah, itu anodyne awareness. Kemudian forensik hipnosis. Nah, forensik hipnosis itu sebenarnya masih dipakai di wilayah hipnoterapi juga, tetapi juga teman-teman kita di kepolisian itu juga kita pakai.
ya, itu untuk forensik itu untuk mencari permasalahan yang direpress, dan ini penggunaannya itu untuk korban atau saksi, bukan untuk si tersangka. Diungkapkan salah satu peserta workshop hipnoterapi, Sodikin, hipnoterapi merupakan ilmu pengetahuan yang penting juga untuk dipelajari. Sebagai konselor, dirinya merasa penting untuk mengetahui ilmu hipnoterapi untuk kepentingan sehari-hari, terutama menghadapi klien. Pertama, saya menganggap ini ilmu pengetahuan, sehingga saya apapun bentuknya, kalau ilmu kita pengen tahu. Ada penggunanya ya, kita lihat cocoknya untuk apa nanti kan di perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memang saya memang berproses sebagai konselor, ya artinya dimana dalam konseling memang kadang-kadang menemukan hambatan-hambatan yang memang kita temui, misalnya ketika anak yang punya masalah gitu ya, itu ada yang tidak bisa diungkapkan. Kemudian dengan hipnoterapi ini kita bisa mengetahui apa sih masalah yang derita, yang mereka sembunyikan, yang mereka rasakan gitu. Oh, tentu saja belum ada, tetapi setidaknya kita sudah dapat sekilas tentang pandangan apa itu hipnoterapi, apa itu hipnotis, dan apa itu yang macam-macam hipnotis itu kita sudah ketahui dasar-dasarnya. Itu aja. Saya lebih pada hipnoterapisnya, artinya yang kita inginkan bahwa hipnotis dalam konteks kebaikan, artinya membantu orang yang mengalami kesusahan dalam pengertian yang tidak ada jalan lain mungkin kecuali di hipno dulu, baru dia disadarkan dan dikeluarkan masalahnya, sebagaimana fungsi konselor itu.